Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang tema besar kita tentang 7 kualitas sukses membangun pengenalan akan Yesus. Ya, ini merupakan eksposisi dari 2 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, kita akan membicarakannya secara bersama-sama khususnya pada episode kelima ini, yaitu suplemen penguasaan diri. Jadi pada penguasaan diri kita tambahkan akan ketekunan, apa makna dan apa maksudnya dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kita untuk melihat dulu tentang video yang saya sudah siapkan. Ini tentang Case for Christ, tapi kita bicara tentang ketekunan. Ya, ini adalah Lee Strobel. Dia sedang mencari fakta yang menunjukkan bahwa kebangkitan itu tidak terbukti. Dan sekarang dia ada di satu tempat di mana ada kain kafan Turino, ya, di mana kain kafan itu adalah pembungkus daripada Kristus pada waktu dia disalibkan dan dikuburkan. Kenapa dia diizinkan untuk membunuh? Jadi dia mengizinkan, dia kan Allah berkuasa. Kenapa dia membiarkan dirinya dibunuh? Ya. Sebenarnya sangat sederhana, kata pendetanya. Pastor itu menyatakan tentang karena kasih. Nah, Lee Strobel ini mulai dia bergolak dalam dirinya. Orang yang mau menyerahkan dirinya karena kasih kepada manusia. Nah, itu yang sedang dia selidiki. Nah, dia mengumpulkan begitu banyak barang bukti, segala sesuatu yang dia ketahui, dia mulai mencatatnya karena dia seorang wartawan, sehingga dia tahu bagaimana cara mencari kebenaran itu. Ya. Nah, dia telepon ke sana kemari ke dokter siapapun yang berhubungan dengan masalah kebangkitan. Dia sambil mengerjakan pekerjaannya sebagai wartawan, dia meneliti tentang bagaimana membuktikan supaya meyakinkan orang bahwa kebangkitan tidak terjadi dan Yesus dibangkitkan. Dia begitu tekunnya untuk membuktikan Kristus bukan Tuhan dan tidak dibangkitkan. Pada malam harinya, anaknya mereka terbangun dan menangis. Leslie terbangun, dan yang dia lihat adalah suaminya belum tidur karena masih terus membaca, mencari bukti-bukti. It's 3 in the morning, hon. What you doing? Search for a story. What's your story on? Imported German beer? Oh, the judgment here comes. I'm not judging Bring you. it on. I'm worried, hon. You've been up late every night or out. Untuk meyakinkan I feel like you're not here with me. Well, whose fault is that, Leslie? Dia tetap menahan dirinya. Obviously had one too many, you pain a jerk. So this is my fault then. Sweetheart, I'm not the one who went and changed. Lee Strobel sudah menjengkelkan dia. Well, maybe I wasn't enough for you. Maybe you had to go find yourself a new man. What? Yes, Dia you're menuduh cheating on me. istrinya berselingkuh dengan Yesus karena sudah lebih memilih Yesus dibandingkan dia. You went off the deep end and now you're pissed off because I won't jump in after you. I'm gonna sit this one out. All right? Dan I'm going back to sleep. Leslie menolak untuk berdebat yang tidak perlu. Couch. Fine. Hey, Dia I tetap didn't sign tahan up for this, Les. bagaimana, I want my wife back. Suaminya berperilaku yang kadang-kadang melecehkannya dalam pengertian tidak menghargainya dia lagi. Dan itu jadi pergumulan tekanan batin yang luar biasa
selama ini. Suaminya sudah tidak memperhatikan dia, hanya tenggelam dalam penelitiannya. Please just tell me what to do. Itu menjadi satu beban yang luar biasa bagi istri. I'm just not good at this, I guess. Dia I akhirnya want to bicara share it with dengan him. I want to celebrate it, and I'm walking on eggshells in my own home. Itu jadi pergumulan dan The dia same cerita for him. kepada He's Alfie. walking on eggshells too. So give yourself a break. But the more I try to reach him, the more he pulls away. Itu Okay, bagian so how did you reach him before? dari pergumulan tekanan batin Well, we'd yang talk. harus dipikul oleh Leslie. We'd really talk and listen. And Listen. Do that. easier said than Dan done. dia disuruh hanya mendengar apa yang digumulkan oleh suaminya. Disuruh biarkanlah dia untuk mendengar. Saudara, ini merupakan bagian dari ada satu ketekunan. Tapi coba kita cari tahu apa yang menjadi arti daripada ketekunan yang dimaksud di sini. Ya. Nah, kalau kita melihat dari teksnya pada ayat yang ke-6 dikatakan tentang jadi dia katakan en dt en krateia ten hipomonen, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa enkrateia itu adalah penguasaan diri, dan tambahkanlah pada penguasaan diri itu satu ketekunan, perseverance, ya. Nah, ini mau menyatakan tentang penguasaan diri, enkrates yang artinya kuat, menguasai, berasal dari en, di dalam, ya. Ada di dalam itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa, yang kekuatan yang di dalam yaitu apa? Penguasaan diri yang keluar dari dalam diri sendiri, dari dalam kita, tapi tidak oleh diri sendiri. Karena apa? Kekuatan itu dibangun oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Jadi mau dikatakan bahwa penguasaan diri adalah bagaimana saya menguasai diri saya dengan kekuatan Tuhan supaya apa? Saya tidak meledak keluar, jadi tidak menguasai diri, tapi saya diam dan menguasai diri saya semuanya. Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya itu masuk dalam sebuah penguasaan diri yang luar biasa, sehingga apa? Itu menjadi kekuatan kita untuk tetap bertahan. Nah, kita bisa melihat apa arti ketekunan. Ketekunan dari kata hipomeno yang artinya hipo itu di bawah, sedangkan meno tetap bertahan. Jadi tepatnya tetap di bawah ketahanan, keteguhan, terutama karena Tuhan memampukan orang percaya untuk tetap bertahan di bawah tantangan yang diberikan dalam hidup ini. Hidup kita ini luar biasa, tantangannya yang luar biasa. Tapi bagaimana kita tekun dalam pengertian kita bertahan di dalamnya. Kalau bahasa Inggris yang tepat itu endurance. Endurance itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa menahan segala pendobrakan, segala pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Saudara yang terkasih, kalau kita mau lihat dari kisah ini, dari karakter of the Scan ini, kita bisa melihat bagaimana iman yang dibangun oleh Alfie, kebajikan moral, dia menolong, membantu, pengetahuan pengenalannya makin indah di hadapan Tuhan, makin bagus, dan penguasaan dirinya juga dia bagus. Ketika terjadi apa-apa, dia tetap memberikan nasihat kepada Leslie. Leslie ini baru dibangun di dalam Tuhan, dia juga baru membangun moral excellence-nya. Ya, dia bersyukur, dia memberikan kue dan sebagainya bagi Alfie. Kemudian dia semakin mengenal karena dibawa dalam persekutuan, dan akhirnya dia mulai menguasai dirinya. Hamil tidak ditemani suami. Sekarang suaminya terlalu sibuk dengan penyelidikannya sehingga tidak memperhatikan dia, dan kadang-kadang mereka harus berantem, bertengkar mulut dan sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu penguasaan diri yang baik dari Leslie, sedangkan semua di Listobel semua tidak ada. Nah, kalau kita bicara tentang ketekunan, ketekunan adalah bagi Leslie itu adalah terus mendoakan akan suaminya. Ya, jadi dia melihat karakter yang keluar dari suaminya sekarang sudah tidak baik, tetapi dia tetap
mencintai suaminya, dia tetap bahkan Leslie yang dengan penguasaan diri yang baik, dengan belajar dari ketekunannya dia dengan Tuhan selama ini, dia sarankan apa? Mendengar. Ya, ketika mendengar, ya sudah, kamu harus mendengar suamimu. Jadi bagaimana tekanan yang luar biasa, mau diajak berantem, tapi kita harus tetap mendengar akan suami. Nah, itu adalah sebuah perseverance, atau itu sebuah daya tahan yang Tuhan berikan pada kita untuk menahan setiap pergumulan. Nah, sehingga kita apa? Ketika kita mulai belajar penguasaan diri di internal dalam kita belajar dalam kasih dan sebagainya, kita menguasai diri dan segala, kita harus menambahkan ketekunan di mana ada pendobrakan dari luar, tetapi kita tetap punya penguasaan diri dan punya ketekunan, daya tahan yang luar biasa. Saya mau tunjukkan beberapa hal yang bisa kita lihat. Konsekuensi logisnya adalah pergumulan yang kita hadapi dalam dunia ini begitu berat dan melelahkan. Benar, memang berat dan melelahkan. Itu juga dinyatakan dalam firman Tuhan ketika kita baca Lukas pasal 9 ayat 23, dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri setiap hari, ya, dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Ini suatu pergumulan yang luar biasa. Salib itu begitu banyak yang harus kita pikul, tapi kita tetap harus bertahan di dalamnya. Bahkan dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Artinya apa? Memang semua orang, kita semua punya keletihan, kelesuhan, dan beban berat yang kita tanggung. Pasti ada. Untuk itulah Tuhan menawarkan dirinya untuk memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Nah, konsekuensi kedua yaitu dibutuhkan daya tahan yang kuat untuk dapat menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Harus ada endurance yang kuat, suatu daya tahan yang luar biasa. Karena apa? Pergumulannya juga berat. Dan ketiga, dibutuhkan juga kekuatan yang mengalahkan pergumulan. Kalau kita tidak bersandar pada pokok anggur yang benar, kekuatan yang benar dalam Tuhan, maka kita tidak akan kuat menahannya. Untuk itu kita harus tetap terus di dalam Tuhan. Saudara, ini adalah orang-orang yang bergumul dalam abad-abad yang lalu. Ya, kita bisa melihat Ayub yang luar biasa. Dia disikat oleh pergumulan yang luar biasa, anaknya, semua kekayaannya habis, bahkan dia kena sakit juga. Tapi dia tetap bertahan teguh ya dalam pergumulan dia dengan teman-temannya, tapi dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Sampai terakhir Tuhan bilang, aku ingin supaya engkau mengalami aku secara pribadi, bukan hanya dengar kata orang. Itu Ayub 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun kemudian ketika Kristus hadir dan gereja itu mengalami pergumulan yang luar biasa, begitu banyak martir Tuhan yang hadir di dunia ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang disiksa di zaman Kaisar Nero. Ya. Mereka dibawa ke semacam kolosium seperti itu, kemudian mereka diarak keluar daripada penjara-penjara bawah tanah, dan singa-singa yang lapar ini diberikan, dibuka, dilepaskan, dan itu menjadi sebuah kengerian yang luar biasa. Ini martir-martir Tuhan yang tetap setia dengan Tuhan ketika pergumulan dan tantangan luar biasa menimpa mereka. Mereka dijadikan makanan singa dan dianggap tontonan bagi warga Roma. Ini pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi di tengah pergumulan seperti itu pun, ya, anak-anak Tuhan begitu luar biasa tetap teguh dan tidak mau menyerah. Mereka tetap kuat dalam Tuhan. Ketika maut menyongsong mereka, mereka tetap bernyanyi memuliakan Tuhan. Pada saat yang seperti itu, Petrus berkhotbah terus menguatkan akan orang-orang ini supaya apa? Supaya mereka tetap teguh dalam Tuhan. You
may give the signal, divinity. Peace to the martyrs! Damai kepada para martir. Peace, peace to them. Take thy children, Lord. Numb their wounds, soften Bagaimana their dia pain. menguatkan mereka Give di them tengah strength, pergumulan O yang mereka Savior. hadapi. See that man. Blessed are you, my children, who die in the name of Jesus. I say to you that this day Dan you itu shall be sangat with him in menguatkan orang-orang paradise. ini. Here where Nero Nero rules memerintah hari today, ini, tetapi Christ Kristus shall memerintah rule selama-lamanya. Who is that man? I think he is the leader, a man called Peter. He escaped us before. But he said Christ would replace me. What sort of... Dia dikatakan dia dengar bahwa Kristus akan menggantikannya. They're Karena Kristus singing. raja selama-lamanya. Disitulah anak-anak Tuhan bernyanyi memuliakan Tuhan di tengah pergumulan, dikuatkan lagi untuk mereka bertahan di tengah pergumulan, sehingga mereka menjadi kuat menghadapi maut. Mereka bernyanyi. These dogs have effrontery even in death. Mereka The man bernyanyi. was Kaget mad, I Nero think. bahwa orang Kristen bukannya apa nih, tapi malah mereka bernyanyi. Sedangkan singa-singanya sedang menanti untuk memakan mereka. Maka jadilah kengerian yang luar biasa. Dan itu menjadi tontonan bagi warga Roma. Ini merupakan penyiksaan yang sangat-sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, kemudian tahun 1944 ada seorang yang bernama Richard Wurbrand, ya. Dia adalah seorang pendeta yang ada di Rusia, ya. Dan waktu itu ada 4.000 pendeta, pastor dari berbagai denominasi hadir untuk memilih Yosef Stalin menjadi ketua kehormatan kongres itu. Mereka semua mengeluh-ngeluhkan Stalin pada waktu itu. Nah, istrinya juga hadir di sana. Kemudian istrinya Sabina itu berkata, Richard, berdiri dan hapuslah malu ini dari wajah Kristus. Mereka sedang meludah wajahnya. Lalu dijawab, kalau aku berbuat begitu, engkau akan kehilangan suami. Dan Sabina pun menjawab, aku tidak ingin mempunyai suami pengecut. Nah, terus apa yang dilakukan? Pastor Richard Wurbrand ini dari sekian banyak orang, kemudian dia tahu risikonya. Terus akhirnya apa? Waktu itu dia mengucapkan kata-kata yang disiarkan ke seluruh negeri, dan itu bagaikan pemberitaan Injil gratis ke seluruh wilayah Rumania. Tetapi risiko yang harus dia terima sangat mahal. Ia menjadi incaran Partai Komunis dan akhirnya ia ditangkap dan dipenjarakan 14 tahun tanpa suatu pengadilan. Istrinya dimasukkan ke kamp kerja paksa selama 3 tahun. Tetapi mereka merasa itu suatu penghargaan baginya, karena mengalami sengsara bagi Kristus adalah anugerah Tuhan. Keberaniannya membawanya menemukan pengalaman yang indah dalam kekristenan, yaitu pergumulan dalam Tuhan, tetapi dikuatkan dengan luar biasa. Saudara, inilah Pastor Richard Wurbrand yang tetap teguh di tengah begitu banyak orang yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa kita sudah belajar dari iman yang Tuhan berikan kepada kita,
Dia bangun kebajikan dalam diri kita sebagai bukti dari iman kita. Terus kita semakin harus mengenal Dia. Setelah kita semakin mengenal Dia, kita punya pemahaman kasih damai sejahtera, kita punya penguasaan diri yang luar biasa. Tapi belum cukup di situ, karena kita masih hidup dalam tubuh kita ini, maka kita harus bertahan dengan tubuh kita ini. Kita menguasai diri kita, dan akhirnya membawa kita kepada pergumulan-pergumulan yang akan membawa kita untuk semakin tekun bertahan di tengah pergumulan dunia ini. Dan kita akan melihat selanjutnya tentang kesalehan pada episode yang ke-6, ketika kita harus menambahkan pada ketekunan yang tadi kita sudah lihat. Itu kesalehan hidup. Tuhan membangun kita terus-menerus dengan segala apa yang ada. Dan saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.